Oke, baik. Di pertemuan yang ke-11 ini, kita sudah berada di titik akhir materi bab 2 ya, yaitu tentang permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas disebabkan globalisasi. Terus selanjutnya ada globalisasi dan dampak ketimpangan sosial di masyarakat. Dan yang ketiga ada strategi dan berbagai pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Nah, kita langsung lanjut ke materinya ya. Nah, yang pertama itu permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas disebabkan globalisasi. Pada dasarnya, globalisasi telah membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat. Namun, perubahan yang terjadi akibat globalisasi ini juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial bagi masyarakat. Masyarakat yang timbul dari proses globalisasi bukan pada konsepnya, namun terletak pada kesiapan masyarakat menghadapi dan melaksanakan perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh pembangunan. Kenyataannya, masih banyak kelompok masyarakat dan bangsa-bangsa di dunia ini yang secara mental dan kultural belum siap untuk melakukan globalisasi. Nah, ketidaksiapan masyarakat dalam melakukan perubahan sosial, termasuk ketidaksiapan dalam melakukan globalisasi ini adalah suatu masalah yang perlu diidentifikasi secara terperinci. Agar apa? Agar kita bisa mencari titik solusinya. Nah, kondisi ketidaksiapan atau ketidaksanggupan tersebut dinamakan gegar budaya atau cultural shock ya. Nah, cultural shock di sini adalah suatu kondisi ketika masyarakat mengalami guncangan mental akibat belum siapnya menerima unsur-unsur kebudayaan asing yang berada dengan kebudayaan diri sendiri. Diri sendiri maksudnya. Cultural shock ini umumnya akan muncul pada masyarakat yang belum siap menerima perubahan, seperti pada golongan tua yang mengalami guncangan akibat perubahan yang terjadi pada generasi muda. Lebih buruknya, cultural shock ini akan mengakibatkan ketertinggalan kondisi seseorang, depresi, bahkan mengarah pada tindakan bunuh diri atau perilaku menyimpang lainnya, gitu kan. Nah, selain cultural shock, permasalahan yang muncul itu ada ketimpangan kebudayaan ya, atau biasa disebut dengan bahasanya cultural lag. Cultural lag di sini yaitu kondisi tidak seimbangnya unsur kebudayaan yang berkembang di dalam masyarakat dalam Nah, dalam hal ini, pembangunan yang sebenarnya membutuhkan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seimbang dengan kondisi alam, sosial, dan kebutuhan masyarakat, sering tidak diimbangi dengan perubahan pada tata nilai dan norma pada masyarakat. Sebagai contoh ya, para tokoh masyarakat dapat dengan mudah memiliki mental yang baik, tidak jarang timbul kekerasan, kecemburuan sosial, bahkan konsumerisme dalam masyarakat. Akibatnya terjadilah benturan nilai yang sering menimbulkan disintegrasi sosial bahkan keadaan hidup tanpa aturan atau yang sudah kita bahas adalah anomi. Nah, permasalahan lain yang muncul dari adanya perubahan sosial yang disebabkan globalisasi yaitu teknologi modern ya. Yang dihasilkan pembangunan menimbulkan efek samping yang justru bertentangan dengan kemajuan. Nah, efek samping tersebut seperti pergeseran nilai, norma, terus perilaku, lembaga. Nah, nilai lama dianggap sebagai nilai yang harus dibuang, sedangkan nilai baru dianggap sebagai nilai yang terbaik dan mulai diterima. Kondisi seperti ini tentu meresahkan masyarakat. Jadi akibatnya timbul ketidakmerataan atau disorganisasi di masyarakat. Menghadapi situasi seperti ini tidak jarang masyarakat bingung karena umumnya efek tersebut tidak mudah tertangkap oleh panca indera. Sebagai contoh ya, pergeseran nilai kebersamaan dan gotong royong pada masyarakat kita menjadi luntur dan tergantikan oleh masyarakat yang individualis. Perubahan sosial yang disebabkan globalisasi juga memunculkan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Nah, ketimpangan sosial ini dimaksudkan yaitu ketimpangan yang tidak seimbang atau tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, gitu ya. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi. Kita lanjut ke globalisasi dan dampak ketimpangan sosial di masyarakat. Nah, berbicara masih tentang globalisasi ya, di mana masalah kehidupan modern tidak terhindarkan. Dengan adanya globalisasi muncul berbagai permasalahan sosial,
Salah satunya adalah ketimpangan sosial seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya ya. Ketimpangan sosial ini bahwasannya kondisi tidak seimbang atau tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Ketimpangan sosial ini mendorong terciptanya kesenjangan sosial. Jadi secara umum yang dimaksud dengan kesenjangan adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak sama, distribusi hasil pembangunan yang tidak merata. Nah, situasi inilah yang kemudian menyebabkan banyak terjadi kesenjangan di berbagai wilayah. Keadaan ini tentunya menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi masyarakat. Sebagai contoh, kita melihat kesenjangan yang jelas ada di depan mata. Misalnya banyak gedung-gedung pencakar langit yang tinggi, yang megah. Tetapi di balik gedung tersebut terdapat perkampungan kumuh yang tidak layak huni atau slum area ya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan kehidupan, yaitu senjangnya kehidupan mereka yang tinggal di tempat kumuh dan di tempat yang bagus gitu. Nah, ketimpangan atau kesenjangan yang muncul di dalam masyarakat itu yang ada beberapa ya. Yang pertama ada kesenjangan penguasaan iptek. Ya, kesenjangan ini terjadi sebagai akibat dari kesenjangan mutu pendidikan dari berbagai daerah sehingga kebutuhan tenaga kerja yang diambil dari lulusan tertentu seperti SMK, sekolah menengah kejuruan ya, dan perguruan tinggi yang seharusnya sudah memiliki kualitas tertentu sulit terpenuhi karena apa? Karena kualitasnya yang tidak sama. Terus ada kesenjangan ekonomi. Nah, kalau kesenjangan ini banyak sekali terjadi di berbagai daerah seperti penghasilan kaum teknorat dan para pengusaha yang semakin besar. Hal ini karena mereka memiliki peluang yang luas dalam mengembangkan usahanya. Jadi sementara itu kaum buruh, pegawai rendahan, dan petani yang memiliki lahan kecil sulit untuk mengembangkan usahanya dan juga sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus kalau berbicara di bidang politik, kesenjangan ini berkaitan dengan pendistribusian kekuasaan yang didapat dengan mekanisme partai politik melalui rekrutmen pemilu dan pilkada. Hasil pilkada dan pemilu terkadang tidak menghasilkan tokoh-tokoh politik yang berkualitas karena adanya unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, tiga hal ini adalah yang paling menyebalkan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Lanjut, ada yang namanya kesenjangan sosial budaya. Nah, kalau dalam hal ini meningkatkan sikap egoisme, materialisme, timbul budaya konsumerisme dan hedon. Konsumerisme ini semacam gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan. Kalau hedonisme bedanya pandangan yang beranggapan kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama di hidupnya. Nah, jadi kesimpulannya, kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat ini juga memicu berbagai permasalahan sosial seperti terjadinya kecemburuan sosial sehingga mendorong terjadinya tindak kejahatan dan kriminal. Hal ini tentunya mengganggu keamanan akibat banyak pihak yang berkepentingan secara ekonomi akan menghasilkan kegiatan ekonomi ke tempat lain. Dengan demikian, kondisi ini merugikan masyarakat ya dan perkembangan wilayah itu sendiri. Kita lanjut ke poin besar yang D. Ada strategi dan berbagai pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Nah, reaksi komunitas lokal terhadap globalisasi jauh sebelum globalisasi muncul ya. Komunitas lokal sudah ada di dalam masyarakat. Mereka melakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan tradisi dan adat kebiasaan yang berlaku. Dampak globalisasi yang terjadi dalam masyarakat tentu akan berpengaruh juga pada kita sebagai anggota masyarakat dalam komunitas lokal. Nah, dan lebih luas sebagai bangsa Indonesia. Globalisasi juga merupakan tantangan bagi masa depan bangsa kita. So, untuk itu, kita harus siap menghadapinya dan mampu menangkap peluang yang ditawarkan. Di sini ada berbagai macam reaksi komunitas lokal sebagai respon terhadap arus globalisasi ini, ya. Secara umum berbagai reaksi itu ada yang dikemukakan oleh yang pertama ada menurut Roland Robertson ya, mencatat bahwa sebenarnya hal yang kita pilih dari hal-hal yang bersifat global hanyalah hal yang menyenangkan kita
dan kemudian mengubahnya sehingga hal tersebut beradaptasi dan sesuai dengan budaya dan kebutuhan komunitas lokal. Ia menyebut ini sebagai globalisasi, yaitu komunitas lokal menganggap pengaruh global dan mengubahnya menjadi sesuatu yang cocok dan sangat diterima oleh selera lokal. Contohnya kayak gini, industri film India ya menggabungkan ide-ide barat masa kini mengenai hiburan dengan mitos Hindu, sejarah dan budaya tradisional. Yang selanjutnya, eh ini kita dapat mencampur unsur-unsur global untuk menghasilkan penemuan baru dari hasil penggabungan itu. Misalnya, beberapa musik dunia mencampurkan beat tarian barat dengan gaya tradisional dari Afrika Utara dan Asia. Nah, kalau ini boleh disebut sebagai kreolisasi ya, kalau nggak salah. Yang ketiga, komunikasi global berarti bahwa sekarang sulit bagi orang untuk tidak memikirkan dengan sungguh-sungguh kejadian-kejadian di dunia atau mengakui bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang bercirikan resiko. Ini dapat menjadikan perlebaran identitas komunitas lokal, terutama jika memilih untuk memenangi suatu yang global berkenaan dengan isu-isu seperti lingkungan hidup atau pengurangan utang. Pilihan-pilihan semacam itu turut bertanggung jawab terhadap peningkatan gerakan anti-globalisasi terutama di kalangan anak muda. Dan yang keempat ada tentang pengetahuan kita tentang hal-hal global yang meningkatkan kesadaran dan kesetiaan kita terhadap hal-hal penting bagi komunitas lokal. Kayak contohnya itu kayak penguatan rasa kebangsaan kita gitu ya. Yang kelima ada beberapa kelompok religius dan etnis berusaha mencegah terjadinya globalisasi karena mereka mengartikan hal tersebut sebagai sebuah bentuk penjajahan barat atau serangan terhadap kemurnian budaya dan agama atau kepercayaan mereka. Mungkin bahasa menurut mereka ini adalah penjajahan mode gaya baru ya, perang pemikiran ya. Penjajahannya bukan secara fisik tetapi secara ideologi pemikiran gitu ya. Nah, sementara itu berkaitan dengan pendapat beberapa kalangan tentang globalisasi sebagai bentuk penjajahan budaya dan transformasionalis memberikan kritik mereka dengan tiga pandangan. Yang pertama, pandangan yang pertama itu mereka ya, pandangan pertama mereka yang masuk di sini adalah karangan yang mengkritik globalisasi membuat kesalahan dengan menganggap bahwa aliran budaya hanya satu berasal dari satu arah dari dunia barat menuju negara-negara berkembang, khususnya pada komunitas lokal. Berfokus seperti ini tidak melihat bahwa kebudayaan barat pun sebenarnya diperkarya dengan adanya masukan dari budaya dan agama dari negara lain seperti negara pada zaman Renaissance ya. Itulah namanya. Terus yang kedua, seolah-olah ada anggapan bahwa komunitas lokal di negara berkembang adalah konsumen yang bodoh, maaf ya bahasanya. Pada kenyataannya, keterlibatan mereka dalam budaya global menyebabkan mereka memiliki pilihan yang lebih beragam. Terus yang ketiga, pendapat yang merendahkan kekuatan budaya lokal sebagaimana pengamatan yang disampaikan oleh Cohen dan Kennedy bahwasanya pada waktu-waktu tertentu orang-orang di Lagos atau Kuala Lumpur minum coke, saya nggak tahu ya, memakai celana jeans dan mendengarkan lagu-lagu Madonna. Namun hal itu tidak berarti bahwa mereka tengah meninggalkan tradisi keluarga, ajaran, agama atau identitas nasional mereka gitu. Katanya gitu ya yang disampaikan menurut Cohen dan Kennedy. Nah, sekarang kita masuk ke sikap selektif terhadap globalisasi. Nah, berbicara tentang fenomena sikap selektif ini, bahwasanya fenomena globalisasi sudah melanda di segala penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Efek globalisasi ini begitu luas dengan didukung teknologi komunikasi dan transportasi yang canggih. Manusia lebih mudah berinteraksi dengan orang lain, lebih cepat berhubungan dengan orang lain, dan meningkatkan efisiensi hidup mereka. So, oleh karena itu, kita tidak bisa memungkiri bahwa globalisasi ini telah membawa pengaruh bagi Indonesia. Dalam menanggapi globalisasi ini muncul kelompok pro atau mendukung globalisasi dan kelompok yang anti globalisasi. Nah,
Kelompok pro-globalisasi menganggap bahwa globalisasi akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi rakyat dunia. Sementara itu, kelompok anti-globalisasi adalah kelompok yang menentang perjanjian dagang global dan lembaga-lembaga yang mengatur perdagangan antar negara. Namun, bagi bangsa Indonesia, globalisasi disikapi dengan sikap selektif, arif, dan bijaksana ya. Sikap selektif ini dibutuhkan sebagai sikap berhati-hati dalam memilah-memilih pengaruh yang datang dari luar. Sikap arif dan bijaksana juga tidak kalah pentingnya karena pengaruh dari globalisasi bisa berdampak negatif, yaitu mengakibatkan masyarakat menjadi materialistis serta memudarnya nilai-nilai solidaritas dan kecintaan terhadap tanah air. Oleh karena itu, sikap arif dan bijaksana tersebut harus dimiliki setiap masyarakat Indonesia untuk memperkuat jati diri bangsa. Dan juga selain itu ya, perlu adanya pembangunan moral bangsa dan mengedepankan nilai-nilai kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, gotong royong, kemandirian, toleransi, rasa malu, dan tanggung jawab. Nah, di samping itu memperkokoh ketahanan budaya nasional dan pengutamaan nilai-nilai budaya juga perlu untuk menangkal penetrasi budaya asing yang akan masuk. Selanjutnya kita akan menghadapi tantangan globalisasi. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, bahwasanya globalisasi merupakan tantangan besar ya bagi setiap masyarakat. Di satu sisi, setiap bangsa tidak ingin tergilas oleh arus globalisasi yang akan melunturkan identitas jati dirinya. Tapi di sisi lain, tidak mungkin suatu bangsa menutup diri di tengah ketergantungan pada bangsa lain. Nah, di sini ada pendapat menurut Selo Sumardian menghadapi tantangan global bangsa Indonesia membutuhkan unsur-unsur kepribadian. Yang pertama, setiap individu harus mempunyai pengetahuan yang luas. Terus yang kedua mempunyai keahlian. Yang ketiga mempunyai cita-cita hidup ya. Keahlian dan cita-cita hidup itu tidak boleh tidak punya. Artinya harus punya. Yang keempat, memiliki rasa harga diri dan kepercayaan diri untuk ikut serta dalam tata masyarakat. Oke, jadi ketika kalian mau masuk ke dalam suatu masyarakat, kalian harus punya keahlian terlebih dahulu ya. Minimal kalian bisa bersikap santun untuk masyarakat supaya kalian bisa diterima oleh masyarakat ya. Maksudnya kalian itu termasuk saya ya. Terus cita-cita hidup. Kalau misalkan orang nggak punya cita-cita, berarti dia nggak punya tujuan. Kalau misalkan nggak punya tujuan, sekalipun ada kesempatan emas di depan mata, pasti nggak bakal diambil. Karena apa? Bukan bagian dari cita-citanya. Jadi setiap orang harus punya cita-cita dan tujuan biar supaya garis hidupnya itu, jalur hidupnya itu terarah, berfokus gitu. Langsung yang kelima ada memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya ada berperilaku sesuai nilai-nilai sosial dan kaidah-kaidah hukum. Ya, setiap orang wajib patuh hukum ya. Buat remaja terutama ya, jauhkanlah diri dari perilaku-perilaku menyimpang. Terus selanjutnya ada mempunyai kemampuan dan kebiasaan berpikir secara rasional. Nah, itu yang disampaikan oleh Selo Sumardian tentang menghadapi tantangan globalisasi di Indonesia. Sementara itu, yang disampaikan oleh Tarkot Parson ya, agar komunitas lokal dapat mengikuti perkembangan zaman dan tetap mempertahankan jati diri bangsa harus bisa memperhatikan dan mempertahankan sistem-sistem sosial. Di sini disebutkan adanya adaptasi, yaitu sebuah sistem dalam hal ini komunitas lokal diibaratkan sebagai makhluk hidup. Terus pencapaian tujuan, kalian bisa baca integrasi dan latensi. Lanjut ke strategi dan pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Nah, salah satu upaya untuk mengatasi masalah ketimpangan yaitu dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat itu merupakan suatu upaya peningkatan harkat dan martabat golongan masyarakat yang mengalami kondisi miskin sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan keterbelakangannya. Nah, pemberdayaan ini dilakukan untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan mengembangkan potensi menjadi tindakan yang nyata. Menurut Jim Eve,
Konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep, yaitu konsep power dan daya dan ketimpangan ya. Sebagai jenis upaya pemberdayaan masyarakat, dia juga mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat untuk dapat digunakan sebagai memberdayakan masyarakat. Jenis kekuatan tersebut itu ada yang pertama, kekuatan atas pilihan pribadi, terus ada kekuatan dalam menentukan kebutuhan diri sendiri, kekuatan dalam kebiasaan berekspresi, kekuatan kelembagaan, dan kelima kekuatan sumber daya ekonomi, dan yang terakhir ada kekuatan dalam kebebasan reproduksi. Selanjutnya, selain mengidentifikasi kekuatan yang dapat digunakan sebagai pemberdayaan, agar upaya pemberdayaan dapat berjalan secara efektif, diperlukan pula investigasi terhadap faktor-faktor penyebab atau akar permasalahan. Setelah itu barulah dilakukan strategi dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Nah, ini ada beberapa strategi yang disampaikannya, yaitu pemberdayaan perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Terus pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan melalui perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif. Terus yang ketiga, ada pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Nah, hal ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan. Terus selanjutnya ada dan sudah selesai ya. Ya kurang lebih seperti itu ya bicara tentang materi pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah pada materi bab 2 ini kita sudah selesai, dan selanjutnya kita akan masuk ke bab 3 ya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat buat kalian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.